sebelumnya terima kasih untuk kehadiran di sini gitu, untuk diminta waktunya untuk wawancara pada hari ini gitu. Terus juga maaf mengganggu waktu istirahatnya sehabis mengajar gitu. Mungkin boleh kenalan dulu nih dari dulu. Oke, perkenalan dulu ya. Nama saya Dian Sri Rosa, dipanggil Ibu Dian. Saya mengajar bahasa Indonesia di kelas 7. Dan saya sendiri, perkenalkan nama saya Siti Sarah Aki, saya biasa dipanggil Bu Sarah. Di sini saya mengajar kelas 7, kebetulan cuma satu kelas, dan sisanya kelas 8. Bahasa Indonesia juga sama. Berarti di sini Bu Disa sama Bu Bu Sarah dan Bu Dian. Bu Dian. Ya. Oke, berarti Bu Sarah sama Bu Dian itu sama-sama ngajar di kelas 7 dan 8 gitu. Nah, kalau Bu Saya Dian tujuh kelas saja. 7 aja. Di kelas 7, 8 dan 7 dan Oke, mungkin pertanyaan pertama ya. Sebenarnya di sini wawancaranya santai aja ya, Bu. Sebenarnya yang aku mau tahu di SMP Negeri 229 ini apakah sudah menerapkan kurikulum merdeka untuk pembelajaran, khususnya di pembelajaran bahasa Indonesia? Ya, sudah. Penerapannya sudah hampir 2 tahun Ya, udah tahu. 2 tahun. Tapi sebelumnya yang diterapkan itu hanya di kelas 7. Kemudian di tahun ajaran 2024-2025 tambah ya Tambah kelas 8. Kelas 8. Terus tambah lagi kelas 9. 9. Jadi bertahap. Pergantian dari K13 Kurtilas. Mungkin pertanyaan selanjutnya ya. Mungkin lebih ke bagaimana nih pembelajaran bahasa Indonesia di kelas mungkin dari Ibu Sarah. Bahasa Indonesia, kalau untuk bahasa Indonesia kemungkinan mereka tuh paling minimalis tuh namanya literasi, ya baca. Kadang kita udah ngejelasin nih panjang lebar, dan tanya lagi, Bu ini gimana? Kan ibu udah udah ngejelasin, dibaca lagi, kadang begitu lagi. Namanya anak kadang susah banget yang namanya literasi gitu. Makanya dulu zaman kita di sekolah nih, kalau ada soal paragraf kita coba cari, kita baca dulu soalnya, baru cari itu, baru baca teksnya. Kalau dari saya, kalau pembelajarannya ya, caranya. Kalau saya pastinya tahu dulu karakter anaknya, visual atau kinestetik atau audio. Kenapa perlu itu? Supaya kita tahu mau bikin pembelajarannya seperti apa, medianya seperti apa. Karena kalau kita panjang lebar juga cerita ini sama kayak tadi Bu Sarah bilang, literasi anak-anak kurang sekali, sangat kurang malah menurut saya. Jadi mau nggak mau kita yang mengerti anak ini maunya apa dan seperti apa. Maka dari itu kebanyakan dari pengalaman saya di 229 ini, kebanyakan anak-anak kita tuh kinestetik dan visual. Jadi bergerak terus, maunya ngomong terus, maunya bergerak terus. Nah, gimana cara menyiasatinya? Pastinya saya selalu, kadang-kadang, nggak selalu sih, terkadang mau pakai sistem ice breaking itu, gerakan, nyanyi, yel-yel, pokoknya bikin energi mereka tuh terkuras dulu, baru kita mulai pembelajaran supaya mereka lebih fokus. Seperti itu kalau saya. Dan baru karena dijelasin juga lumayan lelah kalau kita Percuma kalau ngajarin nggak Apa-apanya udah dijelasin. ya. Kalau saya seperti itu, paling saya ada yel-yel, kalau enggak kita bikin media main games atau apapun yang sesuai dengan pelajaran kita. Betul, sesuai pelajaran kita, materi kita, yang bikin tenaga mereka terbangkitkan dulu gitu. Baru setelah itu baru masuk pembelajaran dan menjelaskan, gitu sih kalau saya. Tadi udah sempat disinggung juga nih tadi tentang kira-kira di kelas 7 ini materinya apa dan di kelas 8 itu materinya apa aja? Ya mungkin kelas 7, kalau 7 saya ya, aku dulu kali. Materi di semester 1 ini sebenarnya ada 4 materi yang memang sebenarnya banyak. Cuma di kurikulum merdeka ini enaknya kita bisa memilih materi yang memang kita mau. Dan memang anak-anak kan kemampuannya beda-beda, ya kan beda-beda. Dan itu Ki Hajar tuh udah memberitahu. Ki Hajar tuh memang kurikulum merdeka ini kan dari Ki Hajar. Mereka mau Ki Hajar tuh mengajarkan, nggak mungkin kita ngajarin monyet berenang, nggak mungkin, ya. Atau jagung jadi padi, nggak mungkin.
ya kan. Nah, jadi kita juga melihat juga kondisi anak dan materi apa yang cocok. Maka dari itu kalau saya memilih dari beberapa materi itu ada 4. Pertama itu adalah tes deskripsi, di mana itu memang penting untuk kita bisa menggambarkan, melukiskan sesuatu hal objek. Jadi itu melatih nalar mereka juga. Itu yang kedua adalah materi yang dipilih adalah cerita puisi rakyat. Karena puisi rakyat ini adalah kan warisan yang harus kita perkenalkan, betul, kita perkenalkan. Kalau enggak nanti diambil negara orang baru marah-marah ya kan? Jadi harus kita perkenalkan dulu sebagai jadi tumpuan mereka supaya mereka tahu akarnya kita tuh kaya sama budaya kita juga, itu ya, dilestarikan. Yang ketiga, saya materinya akan masuk nanti, belum masuk tapi akan, yaitu cerita imajinasi, dimana nanti mereka melatih imajinasinya, melatih daya pikirnya juga, supaya mereka bisa menghasilkan hal-hal yang bisa membuat sebuah karya lah, intinya kayak gitu. Karena kan anak-anak juga harus menghasilkan suatu karya gitu. Terakhir, kalau sempat lihat lagi kemampuan anaknya seperti itu. Kalau sempat teks prosedur untuk semester 1 ini seperti itu. Jadi tetap dilihat dari keinian anaknya, kemampuan anaknya. Mungkin semester 1-nya itu materinya. Ya kan kelas 8? Hanya semester 1 aja. Satu dua aja. Kalau di kelas 8 ada 3 kebetulan. Yang pertama itu teks laporan hasil observasi, mungkin nggak jauh beda dengan teks deskripsi, cuman bedanya kan kalau di teks LHO ya, kalau kita singkat itu mungkin bedanya kalau di sini dia ada data, cuma sama-sama fakta juga, dan kita bisa deskripsikan nih apa yang kita observasi. Terus yang kedua itu ada iklan, slogan, dan poster. Nah, kalau iklan kan mungkin kita bisa nih membuat iklan nih, bisa dari gambar atau dari video gitu kan. Terus kalau untuk poster sama. Kalau poster kan lebih ditekankan gambar ya. Kalau slogan kan kata-kata. Nah, terus yang ketiga itu tentang artikel ilmiah. Jadi kayak artikel yang biasa ditemuin di koran atau di buku-buku pelajaran. Paling sih itu aja sih. Kalau di kelas 8 hanya ada 3 untuk semester 1. Mungkin dari materi yang tadi di semester 1 nih, kan pasti udah dijalanin nih, semester 1 udah mau selesai kan, udah mau UTS lah tengah semester. Nah, kira-kira ada yang kesulitan gak nih dari siswanya dalam memahami, ataupun dari ibu gurunya kesulitan dalam menyampaikan materi, ataupun media-medianya yang kurang dalam penyampaian materi di tengah semester sampai saat ini? Barang aja. Biasanya ya gimana? Kesulitan ngajarnya gitu sih. Iya. Gimana ya? Tergantung sih. Maksudnya kalau saya sendiri kesulitan mengajarnya adalah sebenarnya kesulitannya itu paling karena anaknya literasinya Itu sih kurang, ya. Jadi anak tuh kan kadang-kadang maunya langsung instan aja, kayak Bu mau apa, kita ngelakuin apa, udah gitu, tanpa dia membaca petunjuknya, suka kayak prakteknya gitu. langsung lebih suka prakteknya. Kalau kayak teori terus kayak apa sih gitu, masih apa gitu, mereka meraba-raba. Tapi kalau udah di prakteknya mungkin mereka lebih suka. Paling kendalanya di situ. Tapi kan tidak mungkin kita selalu praktek, apalagi bahasa Indonesia. Iya. Ya kan tidak mungkin. Apalagi ujiannya praktek aja, tidak. Tapi kan harus teori juga. Dan hal itu, teori-teori itulah yang dimana cara kita menyampaikannya, kesulitannya di situ paling. Dan memang budaya membaca itu agak kurang, ya kan, membaca. Jadi itu jadi kendala juga bagi kita guru. Kenapa kalau anak udah bisa baca, udah rajin membaca, kosakatanya sudah banyak, mau kita sampaikan apapun mereka cepat nangkep, cepat memahami. Tapi karena anak-anak juga jarang baca atau kurang suka, jadi kita harus kayak memakai media lain atau penggambaran lain yang sesuai sama zamannya dia. Contohnya misalkan mau ceritain tentang kayak teks deskripsi, mau ceritain tentang orang, objeknya, ya kita nggak mungkin ceritain tentang isinya Soekarno atau Majapahit zaman yang dahulu, atau lebih ke sejarahnya, mereka nggak akan masuk. Tapi coba kalau kita bilang YouTuber yang terkenal atau atlet mereka yang mereka suka, berarti langsung sampai.
Jadi kita juga ikut perkembangan zaman. Yang paling kesulitannya di situ kita harus tahu yang paling hype atau yang paling hype buat mereka supaya masuk ke pembelajaran kita, gitu sih. Itu kesulitannya. Dan solusinya juga sekaligus solusi. Kayak gitu. Kadang untuk mengulang pun ya, Nah. kan kelas 8 nih, kita tanya balik Iya. materi kelas 7, kadang ada yang lupa. Untuk hal kayak penulisan kalimat aja mereka kadang suka lupa. Jadi kayak mungkin udah kebiasaan juga ya, kayak penulisan huruf kapital atau akhir dari kalimat tuh harus diberi tanda apa. Mereka tuh bingung, kan udah diajarin di kelas sebelumnya, pasti inget dong. Banyak kan kayak gitu anak-anak. Mereka tanda baca, huruf kapital itu juga mereka kurang memahami. Padahal sudah pasti udah dipelajari, tidak mungkin tidak. Tapi di situ intinya kurang latihan sih. Kalau udah sering berlatih pasti mudah. Ini kan aspeknya kan banyak, ada yang dengar, Ya, membaca, menyimak, ya itu. Kalau anak-anak kekurangannya kalau menurut saya membaca, Menyimak juga. menyimak juga, ya betul, membaca menyimak, menulis jadi terpengaruh pasti. Iya. Kalau satu enggak, ini semuanya pasti Iya, akan benar. ada. Berarti yang menjadi PR terbesar mungkin sampai saat ini ya menurut Iya. saya juga, walaupun nilai peringkat kita tinggi tapi skor kita menurun gitu. Iya. Dan apalagi tentang membaca ini bukan hanya membaca tapi pemahamannya juga. Banyak anak-anak yang memang membaca tapi dia kurang memahami dari apa yang mereka baca. Itu menjadi PR sampai saat ini. Di kampus Ungajar juga menjadi Sama. PR seperti itu. Sama ya. Ya mungkin pertanyaan selanjutnya gitu kan tadi, terakhir mungkin kali ya tentang medianya gitu. Mungkin tadi tempat sempat disinggung kayak media-media apa aja yang digunakan gitu, kayak tadi SBK mungkin bikin game-game atau apa lagi gitu. Mungkin di sini nih di SMP Negeri 29 ini khususnya bahasa Indonesia di kelas 7 dan 8, media apa nih yang sudah digunakan untuk anak-anak dalam pembelajaran? Sebenarnya sih nggak jauh beda ya. Biasanya kita kadang suka nampilin YouTube. Kadang kita apa nih yang gampang lah. Kita tampilin nih gambar dari video dari YouTube. Kita tanya apa tuh yang dijelasin di dalam video itu. Itu masih bingung buat dijelasin. Kadang buat nyusun kalimatnya dari kata kalimat ke kalimat itu susah. Kata kalimat itu yang lebih gampangnya. Itu kan dasarnya. Kita harus tahu dasarnya dulu, dari dasar kan baru. Saya nambahin mungkin kita sudah mencoba selain SBK kita di AI. Ya, kalau untuk AR sebenarnya pengen banget, sangat mau, cuma keterbatasan lagi. Sekali lagi keterbatasan alat terutama. Kita aja pakai AI aja, gadget, proyektor, kita proyektornya masih Kadang kalau kita mau pakai ini ya, ada dua atau seperti apa gitu. Paling itu, tapi AI sudah kita perkenalkan karena memang ini zamannya mereka. Iya. Dan juga sosmed, saya memanfaatkan sosmed, itu harus wajib. Kenapa? Karena anak-anak harus diperkenalkan dengan masanya dia, teknologi di masanya sekarang. Kalau enggak nanti ketinggalan kita sama negara, apalagi negara-negara tetangga kayak Singapura, Malaysia itu udah buat Google mereka sendiri atau apa gitu, atau telekomunikasi mereka sendiri. Harusnya kita juga gitu. Jadi makanya saya sebagai guru juga punya bukan beban ya, lebih ke apa ya, PR lah, diedit ya, banyak edit ya, punya PR untuk kita memperkenalkan itu supaya kita nggak ketinggalan. Jadi AI sudah diperkenalkan dan juga sosmed juga pakai media itu, kayak bikin vlog lah mereka atau apa seperti itu kita perkenalkan. Kalau untuk AI nya sendiri banyak ya, ada Gamang gitu-gitu, Canva dan lain sebagainya dipitin, tapi saya lagi pakai Nearpod. Nearpod itu lebih mudah dan juga interaksinya enak kan, ada yang bisa live, ada yang tidak. Dan live-nya itu kita bisa interaksi juga ke anak dan anak juga excited sih, semangat gitu sih. Aku juga ada beberapa kali ya nyoba juga kayak quizzes Quizzes, Quizzes tuh udah sekarang bisa live, terus betul. desainnya tuh udah terbaruan banget gitu, jadi lebih semangat anak-anak. Mungkin
terakhir kali ya kesimpulan dari aku tentang wawancara pada hari ini, mungkin yang menjadi PR atau permasalahan di SMP Negeri 229 ini mungkin dari pertama kurangnya literasi anak-anak. Nah, yang menjadi PR kita juga bersama yaitu bagaimana meningkatkan literasi anak-anak Indonesia gitu. Hanya di SMP Negeri 229 juga aja gitu, tapi juga di semua sekolah gitu. Terus yang kedua mungkin medianya gitu. Medianya, beberapa media atau alat yang digunakan mungkin masih kurang gitu. Jadi penyampaian ke anak-anaknya pun masih bermasalah gitu, masih ada kekurangan. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktu. Mohon maaf apabila ada kata atau perkataan atau perbuatan saya yang salah atau tidak mengenakan di hati ibu sekalian. Sama sebaliknya juga. Oke. Gitu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.